Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Eh, ini udah ada 3 orang. Ada Anindya, ada Kenan, sama Almira. Almira, boleh tolong dinyalakan kameranya? Oke. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi sebelum mulai, kita kenal-kenalan dulu nih. Kenalannya, sebutin nama panggilan, terus asal kota, nama sekolah, sama hobinya ngapain. Oke. Oke, dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alif Geraldi. Panggil aja Kak Alif atau Pak Alif juga nggak apa-apa. Kak Alif boleh. Kakak asalnya sebenarnya dari Pontianak, Kalimantan. Tapi sekarang kakak tinggalnya di Bandung. Nah, selain ngajar, kakak juga biasanya hobi masak kalau nggak main game. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke, siapa yang mau kenalan duluan? Ini dia yang datang pertama. Boleh kenalan duluan? Ah, hmm, Ya, silakan. Hari kemarin aku kedengaran gak suara Kedengaran, kedengaran. nama panjang tuh dia Amira itu bisa dipanggil Amin. Hobi hobiku menggambar sama menyanyi. Gambar, suka gambar di kertas. Iya, Di kertas, oke. Terus asalnya, Bekasi asal Bekasi. Sekolahnya di mana, dia? di Martia Bakti. Di mana, sorry? Martia Bakti. Martia Bakti. SMA itu? Iya, eh, SMA. SMP. SMP, masih SMP? Iya, Oh, berarti eh, tahun depan masuk SMA? tahun depan kelas 9. Oh, tahun depan naik kelas 9. Oke, oke, oke. Thank you, Anin. Lanjut, Kenan, boleh? Nama saya Kenan Ajanta Rasidan, dipanggil Kenan, asal Bekasi. Hobi menggambar, kadang kalau ini ngedesain, desain poster gitu-gitulah. Desainnya di mana? Photoshop, Photoshop. Oh, udah bisa Photoshop berarti. dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Oke, terus asal Bekasi, sekolahnya di Almarjan di daerah mana ya? Deket Jati Asih lah, Jati Jati Asih. Asih. Bekasi, Bekasi juga ya, benar. Bekasi, Berarti itu SMP juga apa udah SMA? SMA, SMA kelas 10, satu SMA. kelas 1. Tahun depan naik kelas 2. Iya, Tampang. Naik kelas 2. Oke. Oh, udah pernah megang Photoshop ya berarti ya. Oke, bagus bagus. Sebulan. Gimana? Baru sebulan megang Photoshop, Oh, baru sebulan nggak apa-apa. belum Sebenarnya, lama. sebenarnya kalau orang yang udah pernah megang aplikasi-aplikasi desain ya, apalagi Photoshop, Pak, terus nyobain aplikasi Gym itu sebenarnya orang bilang tuh agak kagok gitu. Karena kalau Gym eh, kurang fiturnya lumayan kurang sih, menurut saya ya, menurut saya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng aja. Oke, thank you Kenan. Oh, kemarin juga katanya lagi sakit ya. Gimana udah mendingan Kenan? Iya, mendingan lah. Kemarin agak panas. Oke, sehat-sehat ya Kenan. Thank you. Terus ada Almira, boleh? Nama
Nama saya Almira Fatina Amsri, bisa dipanggil Almira, asal kota dari Makassar. Hobiku biasa baca buku, terus sekolahku di MAN 1, Makassar. Dari Makassar, Amira. Iya, Naik kelas 2 juga? iya, Naik kelas 2 juga, oke. Udah pernah coba-coba nggambar, ngedesain? belum pernah sih. Belum pernah sama sekali ya? Iya. Kalau bikin-bikin apa gitu desain di Oh, kalau di Canva, Canva, iya bisa pernah. Kayak bikin poster gitu-gitu, pernah. bikin poster, pernah ya? Oke. Mm-mm. Oke, oke, oke. Good, good, good. Thank you, Almira. Oke, jadi abis kita perkenalan, eh, ada yang mau ini nih. Sebentar. Kita share-share screen dulu ya. Oh, Almira udah download Gym ya, aplikasinya? Udah. Udah ya? Oke, bagus. Oke, sudah kelihatan? Oke, jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Kebetulan dengan pertemuan pertama, mungkin kakak sampaikan dulu ya untuk beberapa aturan aturan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu tentang eh, jadwal ya. Jadwal kita seterusnya akan di hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kalian merasa oh bakal telat nih gitu, boleh kalian PC pribadi ke kakak ya, atau lewat orang tuanya juga boleh. Terus atau kalian mau izin gitu, misalnya hari Minggu ada acara apa gitu ya, boleh ke PC ke kakak aja. Nanti kakak cariin jadwalnya, jadwal penggantinya bisa sama guru lain atau sama kakak juga. Nah, terus untuk kehadiran diusahain ya setiap minggu datang lah karena cuma seminggu sekali ya. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa, boleh boleh izin aja. Nah, terus kalau terlambat kita maksimal di 15 menit aja kalau terlambat. Soalnya kalau di atas 15 menit itu biasanya udah kelewatan gitu loh. Kelewatan materinya kasihan ke kalian, kasihan juga ke teman-teman yang lain harus ngulang lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu kesel ya kalau terlambat. Kalian bisa nanti kalau terlambat bisa ikut ke kelas lain, ke kelas yang tutor lain. Nanti saya jadwalkan. Oke, kalau gitu, kalau nanti kalau pas praktek ya, kalau mau tanya, boleh tanya aja, tanya langsung aja, Kak, ini cara begini-begini gimana ya? Cara begini-begini gimana ya? Gitu loh. Oke, jelas? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, tadi kita udah kenalan. Sekarang kita ada yang namanya si Robert nih. Si Robert, dia juga baru belajar menggambar, tapi dia pengen banget belajar gambar yang bagus gitu loh. Nah, si Robert ini datang sama teman-temannya ada empat orang. Nah, ini adalah tim Galaxy. Kita nyebutnya tim Galaxy.
Siapa aja sih mereka? Ada yang namanya Liza. Nah, Liza ini dia suka banget ngegambar dari kertas yang kosong. Dia punya pikiran di kepalanya, di ide-idenya, tapi dia biasanya nulisin atau ngegambarin idenya di tempat-tempat kosong, kertas-kertas kosong gitu loh. Terus satu lagi namanya Daniel. Dia suka ngerjain desain jika ada tugas yang jelas. Nah, dia contohnya dia suka apa ya? Mengamati desain-desain orang lain, terus dia ekspresikan desainnya ke dalam selera dia sendiri gitu loh. Karena dia menghargai eh, desain karya hak cipta orang lain juga. Dia nggak mau copy paste, dia nggak mau nyontek, tapi dia ubah ke dalam pikirannya sendiri, idenya sendiri. Nah, ada lagi namanya Nigel. Dia suka explore nih tools-tools apa atau alat-alat apa yang digunakan oleh desainer grafis. Dan dia juga suka ngeliatin karya-karya desainer yang terkenal. Yang terakhir ada yang namanya Alice. Nah, dia suka ngebikin blog tentang desain, di mana dia upload atau memamerkan karya-karyanya si Alice ini. Oke, ini si Diza nanya nih ke si Robert, apa yang kamu tahu tentang desainer? Coba, di sini ada yang tahu nggak apa itu desainer? Ada yang bisa jelasin? Desainer itu apa sih? Ada yang mau jelasin desainer itu apa? Coba, yang daftar di sini kan pada pengen jago-jago desain ya, pada pengen jadi desainer. Nah, desainer tuh apa coba? Ada yang mau jelasin nggak? Anin mungkin Anin bisa ngejelasin apa itu desainer? Kinan tahu desainer itu apa? Nggak tahu. Almira tahu desainer itu Desainer apa? kayaknya desainer kayaknya kayak seseorang yang sedang merancang sesuatu. Seorang yang sedang merancang sesuatu. Hmm. Bisa, bisa. Oke, jadi desainer itu adalah sebutan untuk subjek ya atau orang. Contohnya seperti gitaris. Gitaris itu adalah orang yang memainkan gitar. Seperti itu. Jadi kalau desainer adalah orang yang merancang atau orang yang eh, mendesain. Nah, apa aja sih desainnya? Contohnya itu ada di smartphone kalian, di handphone kalian. Banyak loh eh, desainer-desainer yang mengerjakan aplikasi, mengerjakan gambar, mengerjakan template website ya di dalam handphone atau smartphone kalian. Nah, contohnya ada desain halaman utama, ada juga tampilan-tampilan dari logo-logo aplikasi. Nah, itu semuanya dikerjakan oleh orang yang namanya desainer. Oke, ada yang mau tanyakan dulu tentang desainer? Oke, cukup ya. Nah, biasanya desainer ini kerjanya pertama-tama itu dimulai dengan yang namanya sketsa atau menggambar-menggambar ide di sebuah kanvas atau enggak kertas kosong
atau di komputer juga bisa ya. Nah, karena kalian mendaftar di lesson ini ya, hari ini kita akan mengetahui apa aja sih yang dilakukan oleh seorang desainer grafis, lalu bagaimana kita mengelola perhatian orang lain melalui desain. Jadi orang lain melihat gambar kita, orang lain melihat desain kita itu menjadi tahu apa pesan yang akan kita sampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan juga membuat gambar pertama atau desain pertama kita. Nah, contoh-contoh produk dari desain grafis itu seperti tadi ya, ada teman-teman yang bikin poster, mungkin teman-teman di sekolahnya bikin presentasi itu juga termasuk desain loh. Nah, selain gambar dua dimensi, desain grafis itu bisa juga bikin sebuah gambar tiga dimensi. Contohnya gambar karakter ya, gambar karakter di game, gambar karakter di film, animasi. Nah, ini juga ada poster ya, poster invitation untuk tahun baruan dan juga poster infografis. Ada udah pernah bikin poster infografis? Belum ada? Oke. Nah, selain poster, desainer grafis itu biasanya juga bikin icon atau enggak font, bentuk-bentuk huruf font. Ada yang fontnya Times New Roman, ada yang fontnya Arial, pernah dengar? Nah, itu dibikin oleh desainer grafis juga. Nah, ini adalah contoh-contoh juga yang dibikin oleh desainer grafis. Ada Hello Kitty dan kartun-kartun yang lain ya. Oke, jadi desain grafis itu eh, adalah sebuah gambar untuk menyampaikan pesan atau ide-ide tertentu ya. Contohnya ketika ada toko es krim, toko es krim di bawah ini, dia pengen bikin supaya es krimnya itu terlihat lebih menarik dibandingkan dengan aslinya. Maka dieditlah oleh desain grafis, dibuat warnanya mencolok, kayak warna pink, kayak warna putih ya, hijau-hijau gitu, supaya terlihat lebih meyakinkan ketika ada orang yang pengen ngebeli produknya itu. Nah, ini tadi ya, banyak contoh-contoh apa yang bisa dikerjakan oleh desainer grafis. Oke, untuk cara-cara untuk memulai supaya menjadi desainer grafis, biasanya seorang desainer itu membuat dari yang namanya sketsa. Nah, sketsa itu contohnya adalah kayak gambaran kasar lah gitu. Contohnya untuk menggambar bentuk jeruk, maka sketsanya biasanya orang bikin bulatan dulu atau ada daun-daunnya sedikit ya. Nah, itu namanya sketsa. Lalu udah ada nih sketsanya. Kita pilih mau pakai warna apa. Nah, karena jeruk, kita bisa pakai warna oranye. Maka dikasihlah oranye-oranye seperti itu. Nah, lalu dipilih lagi warna-warna yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita eh, gambar. Nah, lalu ada menggambarkan perubahan dari terang ke gelap. Nah, ini ya yang akan kita pelajari nih hari ini. Perubahan dari terang ke gelap.
Nah, supaya gampang ya, supaya gampang kita mulai kerjaan kita nanti kita mau menggambar sebuah bola. Nanti ada tugasnya ya. Oke, sebelum kita mulai ke prakteknya, di sini teman-teman sudah pada download semuanya? Sudah, Kenan tadi sudah selesai? Sudah selesai ya. Terus untuk seorang desainer grafis ya, karena kita menggunakan komputer, nah biasanya desainer itu pakai mouse biar lebih gampang dibandingkan pakai touchpad yang ada di laptop nih. Jadi lebih gampang orang-orang tuh biasanya pakai mouse gitu. Di sini pada punya mouse semuanya atau ada yang nggak punya? Almira punya? Aku belum punya. Belum punya, nggak apa-apa. Kalau pakai touchpad lebih bersabar aja ya. Kenan ada? Kenan ada. Oke. Anin Ada. belum punya. Oh ada. Oke. Nggak apa-apa. Almira nanti kalau belum punya ya disesuaikan aja ya. Nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan di sini. Nah, selain itu ada program khusus atau aplikasi khusus ya untuk memulai eh, desain grafis kalian. Untuk sekarang kita makainya itu masih GIMP. Kenapa sih makainya GIMP? Kenapa nggak di Photoshop aja gitu? Soalnya GIMP itu open source, dia nggak berbayar, jadi semua orang bisa gunain gitu loh. Karena kan kalau Photoshop, pertama dia berbayar, kalaupun kita mau make, ya paling cari yang krek-krekan gitu ya. Krek-krekan, yang bajakan, dan itu juga proses installnya agak rumit gitu loh. Nah, makanya kita pakai yang GIMP dulu untuk hari ini. Oke, kita akan mulai belajar desain dengan menggambar menggunakan raster. Nah, sebelum kita kenal apa itu raster, di sini ada yang namanya pixel. Nah, pixel itu adalah bagian terkecil dari gambar yang tidak bisa terbagi-bagi. Contohnya nih, contohnya di layar komputer kalian ya, di layar komputer kalian atau layar laptop kalian, coba kalian deketin mata kalian ke layar kalian. Itu ada seperti kotak-kotak di layarnya. Benar? Nah, itu namanya adalah pixel. Jadi pixel itu adalah misalnya ini layar. Nah, layar itu terdiri dari beberapa kotak-kotak kecil gitu ya, menghasilkan cahaya yang membentuk sebuah gambar. Nah, itu namanya pixel. Nah, ada yang namanya gambar raster, yaitu sebuah gambar yang terdiri dari pixel-pixel tersebut. Nah, ini ya pixel tadi adalah titik-titik kecil pada gambar di layar monitor kalian. Oke, sekarang kita mau mulai gunain platform di web Algonova. Kalian ada dikasih ini nggak? Dikasih username sama password? Belum ada? Gitu. Anin udah ada? Belum. Ada. Anin ada? Kenan?
Kan ada, Almira belum ya? Iya, belum. Belum ya? Oke, sebentar. Ya itu Almira di chat Zoom ada username sama passwordnya. Loginnya ke loginnya ke sini. Oke, teman-teman yang lain bisa login ke sini ya di chat Zoom. Sudah bisa ke websitenya? Udah. Sudah. Nah, ini halaman loginnya ya, halaman loginnya. Nah, di websitenya nanti akan seperti ini. Sebentar. Ya, nanti akan seperti ini. Nah, tolong dipastikan ya, dipastikan bahwa nama kalian sudah benar dan pelajaran yang kalian ambil adalah desain grafis. Sudah benar? Udah ya, aman ya. Nah, di sini adalah menu utamanya. Di sini menu utamanya. Untuk mengakses latihan-latihan ya atau prakteknya, kalian bisa ke menu course. Nah, di sini ada yang nomor 1 di sebelah kiri. Seperti ini. Nah, hari ini adalah lesson 1. Hari ini adalah lesson 1. Kita akan mencoba menyelesaikan ini, misi-misi yang bulat-bulat biru ini. Oke. Nanti dulu ya, kliknya nanti dulu. Sekarang kakak mau jelasin ada apa aja sih di website ini. Nah, selain course, kalian juga bisa mengakses eh, lesson atau pembelajaran lewat online lesson ini. Nah, nanti dia kalau diklik akan mengarahin ke Zoom, akan mengarahin ke link Zoom. Gitu. Nah, selain itu, di sini ada juga community. Nah, community ini
Dia bisa kita lihat ya, di sini ada bermacam-macam project, bermacam-macam karya dari teman-teman kita di kelas yang sudah ada atau kelas yang lainnya. Di sini ada project Scratch ya, project Scratch, ada project Python, desain grafis juga ada di sini, macam-macam. Nah, lalu ada juga yang namanya laboratori. Nah, ini fungsinya untuk mengupload project kalian. Nanti kalian create project, kalian bisa upload project-project kalian sendiri. Nah, ini ada entertainment center. Ini kalian bisa main games. Tapi biasanya itu ada jeda waktunya ya, seperti kayak gini nih, ada jeda waktunya. Nanti biasanya diupdate kok kalau ada activity-activity yang baru. Oke, ada yang mau tanyakan dulu tentang websitenya? Oke, kalau nggak ada, kita bisa mulai membuka gym kita, aplikasi gym. Silakan dibuka ya. Oke, sudah dibuka semua? Oke, jadi di gym ini eh, dia tampilannya mirip-mirip software-software aplikasi desain grafis yang lain ya. Untuk memulai sebuah kertas kosong atau kanvas kosong, kalian bisa ke menu file di pojok kiri atas seperti gambar ini, lalu create project, dan juga kalian bisa memilih template atau ukuran kertasnya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke website kita. Kita kembali ke website kita. Kita ke course, lalu mulai dari yang paling kiri dulu.
Kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Ini kita belum praktek, tapi sini ada beberapa penjelasan-penjelasan seperti cara menginstal dan lain-lain. Kalau sudah, boleh kalian baca-baca dulu ya. Oke, sini kakak sambil jelasin. Di aplikasi gym kalian, di bagian atas itu ada namanya menu bar, lalu di pojok kiri atas itu ada tools, seperti ada kuas, seperti ada penghapus, ada pensil, dan lain-lain. Itu tools untuk kita membuat sebuah gambar. Nah, di bawahnya tools ini, kita bisa memilih palet-palet warna seperti itu. Nah, di bawahnya lagi, itu adalah pengaturan dari alat-alat yang kita klik atau kita pilih. Contohnya nih, kita udah ngeklik kuas. Kita ngeklik kuas ya. Terus kita mau ubah ukuran kuasnya. Itu ada di size ya. Di size, kalian bisa atur sendiri seberapa besar kuas yang ingin kalian gunakan. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan, ini ada yang namanya layer atau lapisan kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya namanya layer. Nah, layer ini untuk apa sih? Kalau teman-teman di sini udah pernah coba Photoshop, udah pernah coba Canva, pasti nggak asing lah dengan yang namanya layer. Jadi layer ini sebuah lapisan di dalam gambar, di dalam desain, untuk menempatkan posisi gambar kalian itu ada di paling depan atau ada di paling belakang. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di bawah layer ini ada yang namanya panel brush. Bahasa Indonesianya itu sikat, tapi biasanya orang biasa nyebutnya brush. Nah, brush ini dia untuk jenis-jenis goretan ya, jenis-jenis goretan, di mana kita bisa milih ada yang goretannya samar-samar, ada yang goretannya tebal banget, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yang ada di atas ini ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa ngeklik di sini, kita bisa ngeklik ya. Nanti akan ke download sendiri project yang akan kita kerjakan. Oke, silakan di-download ya.
Kalau sudah download, pastiin file yang tadi kalian ingat-ingat lokasinya di mana. Kalau kalian punya folder sendiri, kalian simpen di folder kalian sendiri. Pastiin lokasinya ingat-ingat di mana. Oke, kalau sudah download, kita back ke menu lesson ini, lalu kita klik ke nomor 1. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat sebuah pola dari sebuah bola. Nah, yang akan kita hasilkan itu contohnya adalah seperti ini. Seperti bola ini. Ini adalah contoh yang akan kita hasilkan atau yang akan kita gambar. Nah, ini juga bisa diklik ya. Silakan kalian klik dulu untuk download. Oke, kalau sudah download, kita geser lagi ke nomor 1 di atas ini. Kita geser lagi ke nomor 1 di atas ini. Nah, di sini adalah tempat di mana kita mengumpulkan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Nanti kalian bisa klik yang gambar klip ini. Nanti bisa kalian pilih di mana kalian ngeletakin project kalian. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau nggak ada, tadi udah buka gymnya ya? Udah buka gymnya. Oke, kita pilih ke menu file ya, di pojok kiri atas, atau berkas tadi file. Kita mau ngebuka apa yang udah kita download tadi. Apa yang udah kita download tadi. Tadi kita udah download mockup, bener? Oke, silakan di open, dibuka. Sudah? Ada yang belum? Belum. Oke. Belum. Sabar. Caranya di file, lalu open ya. File, open.
Oke, sudah semuanya seperti ini. Ada yang belum? Nah, selanjutnya kita mau membuka eh, file yang satu lagi, yang contoh hasilnya. Kita ke file, open lagi, ke ball.png. File yang satu lagi kita download tadi. Lalu kita open. Belum dapat fotonya. Belum berfotonya. Maksudnya filenya. Oh, filenya. Itu ada Ini. di sini. Nih, di sini nih. Klik untuk download di sini. Ya, selain kalian klik open gitu ya, klik open dari file, kalian juga bisa di drag ya. Caranya klik tahan, kalian arahin ke Gym kalian. Oke, sudah semuanya? Sudah bisa kebuka dua-duanya? Apa ada yang belum bisa? Oke, kita mulai dari bola yang pertama dulu ya. Bola yang kosongan, yang polos. Nah, tadi seperti yang kakak bilang ya, di sebelah kanan ini ada yang namanya layer. Ada yang namanya layer. Nah, layer ini adalah lapisan-lapisan dari gambar yang muncul di layar kalian. Contohnya ada shadow ya, bayangan, ada bolanya, ada glare-nya atau pantulan-pantulannya, dan lain-lain nanti. Nah, layer-layer ini bisa kalian nyalakan atau bisa kalian matikan. Caranya ini di sebelahnya ada tombol mata ya. Tombol mata, kalian bisa klik untuk menyembunyikannya untuk atau
menghilangkannya. Contohnya di shadow ini ada mata, coba kalian klik, maka shadow-nya akan sembunyi atau hide gitu, tidak tampilkan di kanvas. Jadi nanti ke depannya kalau kalian seorang desainer grafis ya, layer ini adalah salah satu yang paling penting. Oke, lanjut. Tugas kita hari ini adalah kita ingin ngebikin supaya bola yang polos ini menjadi kelihatan lebih nyata seperti yang ada di gambar ini. Jadi gambar ini seolah-olah dia itu ada cahaya yang menyinari dari sini. Maka eh, tampilan pertama yang kena cahaya itu akan lebih terang gitu loh biasanya. Bagian pertama yang kena cahaya akan lebih terang, lebih shiny gitu. Nah, sedangkan tampilan yang nggak kena cahaya itu dia akan lebih gelap seperti di sini nih. Dia akan lebih gelap dan juga menimbulkan sebuah bayangan. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang belum jelas? Oke. Nah, kalau gitu kita mau bikin supaya bola ini seolah-olah ada cahaya juga yang menyinari dari sini. Nah, kita lihat lagi ya. Bisa dibandingkan ya perbedaannya ya. Nah, cara yang pertama tadi kita bikin dulu sketsanya. Kita bikin dulu sketsanya menggunakan yang namanya brush atau kuas nih di sebelah kiri atas. Ada kuas ya, paintbrush. Nah, paintbrush ini kalau dia secara default ya, dia akan mengeluarkan warna hitam seperti ini. Nah, gimana caranya supaya warna itu cocok dengan gambar gitu loh. Caranya itu kita bisa menggunakan yang namanya color picker. Color picker. Dia bentuknya seperti pipet lab. Kalian pernah lihat pipet lab? Color picker. Nah, itu bentuknya seperti pipet lab. Kalian klik color pickernya, lalu arahin ke bola yang menjadi contoh kita. Nah, kalian arahin ke permukaan bola yang akan jadi contoh kita nih. Maka warnanya dia akan berubah menjadi sesuai dengan apa yang sudah kita ambil warnanya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Kak, Hmm, itu di saya yang bar-bar ini pada hilang. apanya yang nggak hilang? Yang kayak buat layernya itu hilang. Buat layernya. Hmm. Coba boleh di share screen, Anin?
Oh ini, ya. Ini karena Anin bikinnya pakai ini ya, rectangle ya tadi ya. Eh, Oke, jadi langsung aja bisa pilih kuas. Kita Anin bisa undo aja ya, Ctrl Z gitu. Nah, sudah clear. Oke, silakan Anin. Tadi ambil warnanya pakai color picker yang ini. Ya. Dari singkat. Ke bola yang tadi, ke bola yang contohnya ada filenya. Bola yang jadi contoh tadi ada, Anin. Ada. Tapi ini Kenapa? yang dia layernya nggak ada. Yang sebelah sana. Bolanya nggak ke ini, nggak ke masuk sini. Coba ke file. Hmm, Open. Oke, pilih yang bal.png. Oke, oke, open. Bisa? Nggak bisa ya? Bisa? Kalau nggak bisa, Anin ke filenya tadi, file Explorer. File yang di komputer Anin, bukan file yang di atas ini. File tempat Anin download tadi. Boleh di share screen semua aja. Share entire screen boleh. Di zoom-nya, di zoom-nya. Hmm. Share semua screen-nya. Share entire screen. Oke, ke file yang di bawah ini. File Explorer yang kuning-kuning. Ini. Nah, sini ada bal kan? Bal.png. Anin klik kanan di sini. Klik kanan. Lalu pilih yang open with. Open with. Open with yang ini. Nah, pilih yang
Ya, GNU itu. Ya, benar. Oke. Nah, oke, boleh di full screen sini? Oke. Nah, itu kan udah ada nih color picker-nya. Nah, Anin bisa ngambil warnanya di permukaan sini dulu. Klik sekali, lalu kembali lagi ke bola yang awal tadi. Nah, dia udah berganti nih warnanya nih. Dia nggak hitam lagi. Udah ganti warnanya. Nah, baru kita bisa menggambar ya. Oke, saya contohin ya. Saya contohin. Oke, perhatikan. Tadi kita udah ngambil contoh warnanya. Sekarang kita mau menggambar menggunakan kuas. Sebentar ya. Oke, bentar. Hmm, bentar ya. Ini
Kalian udah ada yang bisa ngambil warnanya nggak? Udah bisa kok, udah bisa. Udah bisa ya? Ada bisa ngambil. Oh ini udah nih, udah nih. Oke. Oke, tadi kita udah coba ngambil warnanya. Udah, lalu kita pindah ke mode kuas ya, mode paintbrush. Nah, kita mau bikin sketsanya dulu. Kita mau bikin sketsanya dulu sesuai dengan contoh tadi. Bikinnya, kita ke paintbrush ya. Bisa kita mulai seperti ini. Seperti membuat lengkungan. Oke, pelan-pelan aja. Kalau nggak rapi juga nggak apa-apa ya. Diperkirakan aja ya. Diperkirakan aja sesuai dengan contohnya. Oke, kalau sudah, kita mau ke bagian sini. Kita mau ke bagian sini. Sorry. Bagian sini akan menjadi lebih gelap. Kita mau ke bagian sini akan lebih gelap. Caranya sama seperti tadi. Kita ambil dulu warnanya pakai color picker. Ambil warnanya sesuai dengan di bagian ini. Di bagian ini. Nah,
Oke, ada yang kebingungan? Selanjutnya ikutin aja ya, ikutin warnanya sesuai dengan polanya. Nah, polanya kan begini nih. Ini yang terang, ini yang gelapnya, ini yang agak samar-samarnya.
Oke, ada yang kebingungan nggak? Ada yang mau tanyakan? Oke, itu bagi. Ada yang udah? Kalian udah? Boleh di-share screen yang udah?
Ada yang sudah? Belum. Mira belum. Kenan? Belum, belum. Oke. Anin udah, Anin? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa ya. Yang penting hari ini kita belajar eh, polanya aja, sketsanya aja. Kita belajar sketsanya aja. Gimana kita menentukan warna sesuai dengan cahaya yang masuk pada gambar kita. Oke, coba kakak mau lihat dulu hasilnya dari Anin dulu, boleh? Lihat progresnya dulu, Anin. Di share screen aja, ya. Oke, thank you. Good, good, good. Nah, kalau mau rapihin yang pinggir-pinggirnya ini ya, kalau mau rapihin pinggir-pinggirnya ini, yang keluar-keluar ini, bisa pakai eraser, penghapus. Oke, oke, good, good, Anin. Kenan, boleh dilihatin progresnya? Oke, bagus, bagus. Boleh dirapihin ya nanti ya, pakai eraser pinggir-pinggirnya, biar nggak meluber-meluber, pakai eraser aja. Oke, good, thank you, Kenan. Almira, boleh dilihat dulu progresnya? Boleh di share screen, Almira? Oke, ini udah rapi kok. Ah, oke, good. Thank you. Oke, eh saya lihat udah ini ya, udah lumayan rapi gitu ya, hampir selesai. Oke, selanjutnya untuk untuk mengirim filenya ya, untuk mengirim filenya.
Boleh diperhatikan dulu sebentar. Oke. Untuk mengirim filenya, ini kan dia masih dalam bentuk atau dalam format .xcf nih, yang di atas kiri nih. Dalam format .xcf. Nah, kita mau bikin supaya gambar kita ini berformat PNG. Caranya kita ke file, lalu kita ke export as. File, lalu kita ke export as. Nah, pastiin nama file kita ini akhirnya itu adalah .png. Bisa kalian ketik sendiri kok. Atau bisa juga kalian pilih yang panah ini. Nih, cari yang PNG. PNG. Kalau sudah, bisa kalian klik export aja. Klik export. Ya gitu ya. Kalau mau selesaiin dulu, selesaiin. Silakan. Kalau sudah mau export aja, juga nggak apa-apa. Oke. Kalau yang sudah selesai, kalau yang sudah export, kabarin ya. Ada yang sudah? Jadi, tadi gimana Kak cara ngerjain? Sorry, tadi. Ada di file ya, ada di file di pojok kiri atas. Oke, lalu export as, export as. Export as. Pastiin formatnya itu adalah PNG, PNG. Sudah? Oke, tinggal diekspor aja. Oke. Andin sudah, yang lain Almira. Oke, masih berusaha. Kenan, udah? Udah. 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 Oke, itu semua ya.
Nah, sekarang kita mau mengupload apa yang sudah kita bikin tadi. Oke, kita kembali lagi ke website kita, ke platform website kita. Lalu kita klik paperclip ini yang ada di bawah sini. Kita klik, lalu kita pilih file yang tadi kita bikin, file.png-nya ya, file.png tadi yang kita bikin. Cari aja di mana kalian simpan tadi. Lalu kalian upload. Oke, kalau sudah diupload, pastiin di sini akan checklist. Di sini ada checklist, pastiin sudah di checklist. Oke, sip. Ada yang belum? Udah semua? Nggak ada yang ketinggalan ya? Oke, kalau gitu kita next. Nah, di sini saya cerita next saja. Nah, di sini ada tugas-tugas yang bentuknya bintang. Nah, tugas-tugas yang bentuknya bintang ini itu adalah tugas bonus ya. Tugas bonus untuk kalian kerjakan sendiri. Itu kalian kerjakan boleh, nggak kalian kerjakan juga nggak apa-apa. Jadi saya ulangi, tugas-tugas yang ada tanda bintangnya ini boleh kalian kerjakan, boleh nggak. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, kita balik lagi ke menu lesson. Lalu kita pilih yang terakhir ini. Ini cuma panduan-panduan aja kok. Nah, ini adalah slide yang tadi saya jelasin ya. Bisa kalian akses sendiri kalau kalian mau baca-baca lagi. Seperti itu. Oke, tinggal balik lagi ke profile. Nah, di sebelahnya sama seperti tadi ada bintang lagi. Ini kalian boleh kerjain, boleh nggak ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Untuk materi kita pertama ini, ada yang mau tanyakan? Oke, jadi hari ini kita udah belajar tentang pengertian dari desain dan juga desain grafis. Selain itu, kita juga praktek caranya untuk menentukan bagaimana jika ada bidang cahaya yang masuk ke objek yang akan kita buat. Hari ini kita udah belajar gitu ya. Gimana setelah pelajaran hari ini? Apakah terdapat kesulitan setelah menggunakan aplikasi Gym? Apa ada kesulitan? Kenan, ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Aman. Anin?
Nggak ada. Oke, Almira, Nggak ada juga. nggak ada. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Minggu depan jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Buat Almira tadi berarti jam 10 ya, kalau di sana, di Makassar. Iya, iya. Iya. Oke. Oke, terima kasih untuk teman hari ini. Nah, habis ini, sebentar dulu habis ini, kakak mau minta tolong panggilin orang tua kalian masing-masing ya. Kakak mau ngobrol sama orang tua kalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Jangan lift dulu. Jangan lift dulu, panggilin ini ya, panggilin orang tuanya dulu. Di Almilanya lift lagi. Sebentar.